pasal 55 ada pelaku memerintah lakukan ikut serta melakukan itu pasal 55. Ini pasal 56 membantu yang memberikan sarana, yang memberikan informasi, yang membantu sebelum, membantu pada saat, membantu setelahnya. Banyak ya kan? Jadi rapat desa, partisipasi masyarakat penting untuk real sama-sama. Kalau perlu undang para ahli itu, terus kan harus unsur panggil, kasih masukan. Saya mau kerjasama dengan PT ini, kira-kira PT ini cocok nggak? Atau CP ini cocok nggak? Kira-kira PT ini berikan baik nggak? Itu bisa dicek semua, cek nilainya dari cek ini yang kelihatan. Begitu saja, kalau itu tambahan dari kami untuk kami. Mohon maaf karena kalau kekurangan bisa nanti kita sama-sama diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari tim Kejaksaan Negeri Purwokerto. Untuk selanjutnya materi diskusi yang berjalan jawab kepada para peserta kegiatan penyuluhan hukum untuk bisa bertanya kepada tim narasumber yang ada di depan. Sesi tanya jawab dan diskusi dibuka. Silakan monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Terima kasih atas waktunya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Pendek. Umurnya sudah lanjut, tinggal nunggu di tapi tidak apa, insya Allah akan membantu desa selamanya. Kami menghormati, kami di sini atas nama tim kerjasama ingin menyampaikan. Yang pertama adalah kalau kita berbicara masalah jujur dan keadilan, garis pandang pada kepentingannya, saya yakin dan saya yakin saya sudah tahu sampai sekarang pun tidak ada celah untuk sampai ada nanti 3D aja. Saya tanyakan, kalau sini tidak sempurna punya apa adanya, oke, ini Pak. Itu saya sangat bangga punya Pak Ades Rasito yang betul-betul, apalagi dia seorang narasumber di tingkat atas, insya Allah Padang akan lebih maju dan mungkin yang paling maju dan jujur adalah Pak Rasito. Tepuk tangan. Saya persis, saya tidak ingin ucap, tapi persis. Saya sampai di sini karena saya berbasis sampai masalah mana pun sampai saya pun alhamdulillah sampai sekarang. Untuk itu saya bangga bila ada sampai gigi maju demi kemajuan desa untuk masyarakat tanah khususnya. Yang selanjutnya untuk berbicara masalah mana kita udah nggak bisa masalah kita hapus. Yang ini sekarang tanah aset desa harus masuk kembali kepada desa. Pak Jaksa berbasis bahwa tanah sudah masuk kembali ke desa. Untuk itu kami atas nama tim juga kerjasama sama BPD, Pak Desa, semua, dan tidak ada pernah ada celah-celah yang berbeda-beda. Semua saya sama-sama satu tim sesuai dengan aturan itu. Apalagi BPD-nya adalah sarjana hukum. Terutama Pak Persis. Jadi insya Allah semua terbuka dengan lapangan. Itu saya yakin untuk depan saya berharap Pak Ades mudah-mudahan apa yang panjenengan tadi perjuangkan 9 tahun bisa tercapai. Betul. Yang selanjutnya adalah untuk masalah ke depan ini saya ingin kepada Pak Camat, Pak Camat, karena tanahnya sudah capek masalah mana itu. Ini doang tadi, masya Allah. Nah ini Pak. Saya kasihan ada satu perangkat desa 7 tahun di pemerintah Mesir, tapi alhamdulillah potensi
pendelegasinya masalah ini, tepuk tangan. Ini saya banggakan. Kerja juga sesuai dengan aturan dan inilah. Tidak ada orang minta tampil, loyo benar, semangat bersama. Tapi itu jangan harapan, monggo. Saya sudah dari tim desa sudah menyampaikan sudah ini untuk selanjutnya monggo saya dalam pasangan untuk bisa memfasilitasi adanya terkabulnya permohonan kami termasuk terselesainya masalah Manayu ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini yang notabene katanya harus sebelum Pak Bupati ini yang bisa sampaikan nanti gimana seperti itu. Setelah itu monggo kita bareng-bareng seluruh pembangunan masyarakat kita berharap untuk segera bisa terselesaikan. Karena apa? Masyarakat pun sudah mengharapkan, sudah pada meriang karena tidak ada kerja. Ini yang saya ingat. Yang dulu sudah membutuhkan kerja di Manayu, ternyata begitu 2 tahun, langsung bisa kerja, akhirnya sampai untung aja ada bantuan sosial ini. Nah itu monggo, saya akan bicara masalah hukum, tapi kalau masalah hukum, insya Allah dipandang Pak desanya sudah mahir dan Beni sudah mahir. Saya selalu pendampingnya dimanapun kita bareng-bareng, insya Allah tidak ada potensi yang menurunkan kita. Kadang-kadang pun juga sebenarnya Pak Des, ayo bareng untuk maju pada insya Allah berjalan lebih baik untuk masyarakat khususnya. Mungkin itu Pak Camat yang disampaikan saya berterima karena kami juga berusaha untuk lingkungannya juga apa terus mas kita bareng-bareng termasuk Pak Bupati sudah bareng rapat di Pemda sudah bareng sudah kemarin terakhir rapat di ruang asik itu sudah bareng Pak Camat monggo saya sangat sebelumnya saya dari desa hanya izin saja saya tidak akan membahas hukum insya Allah pada sebenarnya tahu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Mungkin saya tambah. Saya orang sebenarnya. Non sewu. Ini luar biasa Pak Haji Rohman. Menurut Pak, ini panjenengan berarti sudah mengikuti tahapan awal ini sampai dengan pengakhiran kemarin dan sampai dengan titik ini untuk apa? Investor baru. Jadi gini Bapak, cepat tidaknya proses ini bukan di Pak Camat Bapak. Ini perlu digarisbawahi Pak. Mau nggak ambil konon Pak Camat kok baru ini Pak Camat. Jadi perlu saya sampaikan di sini, ini perangkat saya tahu di sini Pak Ketua BPD juga tahu persis. Saya yang begini pada Pak. Saya sampai rapat di kabupaten di ASN saya sampaikan. Kasihan ini Padang, kasihan perangkat desanya. Ini disaksikan banyak orang. Artinya saya menuntut segera, kalau bisa cepat lama. Yang dari permasalahan ada tahapan yang harus dilalui. Yang pertama ini surat pendaftaran dari kabupaten yang intinya untuk appraisal ini. Tahapan itu dulu. Ya, ini Pak Kades ini hari ini katanya dipanggil koordinasi ke unsur. Ini mudah-mudahan bisa segera rancang. Jadi semuanya ada tahapannya. Terus menurut kami, menurut saya jangan ragu Pak. Sebelum lancar kabeh, step by step tahapan dilalui sempurna ya Pak. Nantinya harapannya kita nggak ada kayak gini lagi. Dan insya Allah nanti kalau deal harapan dari Pak Kades warga masyarakat semuanya kalau Manayu ini tidak ada masalah kan mungkin paling makmur ini di Padang. Ya kalau saya lihat, ya mudah-mudahan ini harapan yang kemarin sudah jadi sekarang. Ya harapannya. Tapi ya itu lagi kita kan harus hati-hati ada dari kejadian juga. Kenapa saya kok kemarin waktu pengadilan
namanya kemudian negara, korupsi itu tidak satu orang tanggung renteng itu. Kayaknya tidak ada deh yang korupsi ditanggung oleh satu orang itu enggak. Pasti ada temannya pasti. Dan yang benar ya banyak orang itu. Nah, kita hati-hati sama tujuannya baik. Tujuannya baik ya kita juga melalui tahapan baik dan mudah-mudahan kalau selesai semuanya itu berkah semuanya. Saya juga bahagia Pak. Kalau banyak perjuangan Pak, insya Allah Pak, saya bolak-balik saya tidak perlu laporan tempat. Ada nggak perlu bolak-balik komunikasi ini dari itu Pak Karis juga melakukan hal yang sama. Jadi asobali dan iman kita ini, ya mudah-mudahan kita selamat semuanya. Apa yang jadi harapan dari pemerintah desa, pemerintah masyarakat Pandan ini benar-benar bisa direalisasikan. Teruslah kan seperti itu. Jangan khawatir hubungannya dengan ini kan pada kayaknya khawatir kalau saya lihat ini Pak Kades juga saya sampaikan ini tadi. Aku kan begini kok Bupati Lampung, kok kapan nunggu 2024 terus anak pelantikan lagi 2025 kapan lakukan Bapak Ibu semuanya ada penjabat bupati ya. Yang menggantikan bupati, ya di situ penanganannya tentunya sama dong. Nah, walaupun mungkin ada batas-batas sedikit lah ya hubungan, tapi saya yakin itu nggak usah jadi permasalahan Pak, karena ada penggantinya. Kayak pejabat kosong ada yang mampu gitu, ada camat kosong, permainannya semuanya jalan. Kenapa? Takut nggak ada bupati yang definitif, pejabat khawatir nggak berani dari. Insya Allah enggak, insya Allah enggak. Jadi jangan khawatir. Mungkin itu kita apa yang bisa saya tambahkan. Matur nuwun. Tetap Pak semangat Pak. Selalu sehat Pak. Matur nuwun. Ada mau dijawab dulu atau mau ada yang kedengaran Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wasi Suryo. Saya jabatannya sekarang Kepala atau Ketua BPD di Jakarta. Jadi saya selaku BPD rumah mitra dari pemerintah desa. Dan kami sudah selalu mendampingi dalam segala hal untuk pemerintah desa. Untuk khusus kerjasama dari yang awal waktu mana ini PT Korea dan tahapannya sampai benar-benar memang clear tidak ada permasalahan. Memang permasalahannya waktu dengan PT Korea adalah investor itulah yang tidak mempunyai dana cukup untuk bisa meneruskan pembangunan atau kegiatan. Dan kita pernah diuji Pak Jaksa yang kita juga bahwa di pemerintah itu pernah dipanggil ke Polres dan sudah keluar SPPK. Berarti kita tidak ada masalah hukum. Dan kita sudah pasti pernah ke kejaksaan kita pernah. Mungkin Pak Kapol dulu saya sudah ketemu itu. Sudah secara tahapan APH kita sudah laksanakan. Jadi proses yang pertama kita sudah selesai, tidak akan bermasalah. Tapi permasalahan memang dari dua ini memang ada dari kemarin memang tidak coba. Maka untuk yang saat ini kami sangat hati-hati. Saya sering padu sama Pak Camat di Laksana. Mesti loh, aku mesti paling ngeyel karena saya selaku BPD ini membawa masyarakat banyak, membuat masyarakat punya pemikiran banyak yang ada yang nganggur yang ngurusi banyak dan mau real gitu loh. Karena pinginnya proyek itu ya cepat selesai, cepat ada kegiatannya dikerjakan. Dan kami sampai awal setelah adanya pengakhiran itu dengan PT Urek di Jakarta Bapak saya di sana sama notaris di sana dari pengakhiran saudara notarian juga sudah tahapan kita ini dan kita sudah bulan baru kita sudah melalui juga tahapan sekarang sudah kita ikuti. Jadi setelah ada pengakhiran kita tetap rapat ke camat selaku atasan desa langsung ke kabupaten dan kita sudah ikuti tahapan-tahapan apa yang diakan oleh kabupaten. Sudah kita terus saja. Memang kita sadari yang pertama benar yang disampaikan tadi oleh Bapak Jaksa bahwa kita harus selektif terutama terhadap investor ini. Takutnya nanti terjadi yang kemarin kalau nggak ada seleksi, ternyata kita juga nggak punya dana.
dengan kepala desa dan perangkat desa Panda untuk bersama-sama bagaimana sih supaya proses kerjasama cepat selesai dengan aman, tidak ada masalah hukum. Saya kira perangkatnya juga jejak benar, dia kudu secara hukum. Makanya tanya saya Pak Camat, Bupati ini kan rampung tanggal 4 September. Apakah nanti kalau dari ini nggak jadi kira lagi? Nah itu saya tanya Pak Camat tulisan terus mau jadi biasanya karena kalau ganti pimpinan di musik ganti biasanya kebijaksanaan pun saya sudah ikuti itu pas saya sudah kita laksanakan ternyata ganti pimpinan misalnya di kabupaten dikaji ulang lagi semuanya tanya takutnya di situ itu jangan jadi memang ini cepat tapi takut terbentur karena ini beberapa pihak yang menyampaikan saya daripada BPD sebelumnya ya yang akan bupatinya ganti dan akan selesai jabatan lagi 4 September takutnya nanti akan tertunda jauh-jauh. Dan tadi kemarin saya merapat ke Pak Kades dan perangkat desa itu menjaga bersama-sama. Jadi kami laporkan kepada Pak Jaksa dan Pak Camat serta akan dari Kapolsek kami selalu berkomunikasi jangan sampai perbedaan kita nggak sinkron. Inginnya kita secara aman. Jadi kalau kan ada jaminan dari Pak Camat dan pemerintah kabupaten bahwa nantinya atas pergantian pejabat nantinya bupati ke yang lain tidak berpengaruh pada keputusan yang kita laksanakan, tahapan-tahapan itu kita laksanakan. Dan khusus masalah appraisal, terus terang saya lagi agak bingung atau penjelasan detailnya appraisalnya harus kabupaten apa bisa dari yang lain, dan termasuk biaya juga. Karena tahapan yang kita laksanakan adalah appraisal. Kalau sudah ada keputusan karena kita kontribusi kita baru bisa menghasilkan musdes saja akan melakukan investor atau investor dipilih tim seleksinya sudah detail kita sampaikan ke Pak Kades bisa begitu dan akan saya musdeskan. Tapi yang masalah appraisalnya belum turun Pak nilainya. Jadi kita belum bisa mengadakan musdes karena memang harus tahapannya itu belum selesai. Jadi saya mohon bantuan kepada Pak sama dan jajarannya dan bersama dibantu dan kabupaten bagaimana proses ini roda ini segera karena masalah tanah sudah sangat penting sekali tanah desanya bisa dibangun karena kita dari sifat selama 6 tahun tanahnya mangkrak isinya kan saya BPD itu dari khusus kerja dan masyarakat kerja yang stop karena itu sarang ular dan lain-lain dan itu kalau di luar dari sini ya yang rugi desa juga Pak kami juga merasakan kesan dari masyarakat dan lain-lain mungkin gitu yang disampaikan dari terima kasih dan maaf dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disampaikan dari narasumber, saya tertarik tentang mungkin ini sudah disampaikan dari Bapak selaku Ketua dan Ketua BPD atau tokoh masyarakat tadi Pak Ahmad sudah baik di Desa Panda. Mungkin ini hal yang kecil tadi yang disampaikan, tapi itu mungkin kadang mungkin tidak terlintas, yaitu tadi tentang pemberian contohnya itu hal yang nggak terbayangkan tentang karangan bunga itu. Kalau kita dari desa menerima itu, kita melapor kemana agar itu bisa tergugurkan tadi itu yang istilahnya menjadi pidana atau apa itu mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Boleh diterima atau nanti ada rekomendasinya. Rekomendasinya nanti mungkin dicatatkan dalam LHKPN atau bagaimana. Kalau pemberian desa nanti agar dicatatkan dalam kas desa. Tapi kalau karangan bunga, yang penting tapi kalau misalkan ini bisa nyambung ke internet, kita bisa cek langsung pelaporan gratifikasi paling tinggi itu karangan bunga. Karena karangan bunga harganya itu di atas 1 juta yang besar-besar itu. Penerimaan yang wajib dilaporkan yang nilainya di atas 1 juta. Kalau di bawah 1 juta nggak perlu dilaporkan. Terus kemudian pemberian ke sesama misalkan dari kasih ke kasih di desa ya, yang nilainya di atas 300.000. Kalau di bawah 300.000 nggak perlu dilaporin. Jadi terus kalau pisah sambut gitu ya, kan kadang ngasih oleh-oleh itu ya itu tadi di atas 300.000 harus dilaporkan. Kalau di bawah 300.000 nggak usah dilaporkan. Gitu. Bapak nggak laporin aja. Kalau di atas 1 juta, terus nanti mereka pelayanan mau sudah nanti ada petunjuk selanjutnya, biasanya nanti kamu
agar pemerintah mencatatkan ke dalam kekayaannya suatu situasi. Ya, ini hubungan dengan laporan ini malah bingung tuh baik media dan ini Bapak Ibu, ini hubungan dengan laporan. Saya ini mohon dengan hormat, mungkin tidak pas dengan kejaksaan. Kalau saya kan hubungan dengan masyarakat langsung melayani. Gini, kalau mau laporan silakan, itu hak panjenengan semuanya. Cuman satu pesan saya, ya, jangan karena di situ tidak suka. Karena orang senang naruh Pak KDC, orang senang naruh sekretaris, padahal laporan itu belum tentu benar. Saya bolak-balik saya untung ada yang laporan ke saya, jadi saya panggil diskusi. Kue jere, kalau laporan jere seperti jangan jere Pak. Kalau memang terbukti dan itu memang betul silakan. Tapi ada jere. Orang nabung ini gawe repot kabeh. Ya kalau udah laporan ke kejaksaan, wis ora tanggung-tanggung. Ya harus ditindaklanjuti. Nah itu akan jadi kisruh. Ya kalau terbukti sih nggak masalah, kalau nggak terbukti bisa nanti untuk balik pencemaran nama baik. Repot mani tujuannya karena orang seneng. Jadi laporan itu jangan sampai karena tidak suka. Terus tanpa bukti. Oke, itu saya cerita banyak. Menanggapi tadi itu bukan pertanyaan, ada pernyataan ya, dari Pak Ketua BPD, kemudian dari Pak Ketua Kerjasama, kemudian dari mana lagi tadi juga ya BPD juga ya Pak ya. Ya memang tadi apa yang disampaikan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan Pak. Tadi saya di awal tadi cerita ya Pak ya, sama dengan tadi Bapak juga ya tadi ya, semua tahapan-tahapannya sudah dilalui. Sepanjang tadi tidak ada niatnya dari pihak pemerintah Desa Pandak dan lembaga-lembaganya, tidak ada niatnya yang jelek, yang buruk, kemudian juga tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang atau aturan apapun yang dibawanya peraturan pemerintah, peraturan gubernur dan lain-lain, dan juga yang terakhir tidak menimbulkan kerugian negara. Nah, maka dianggapnya bukan merupakan perbuatan tindak pidana mau tindak pidana umum, penggelapan, penipuan ataupun tindak pidana khusus korupsi dan lain sebagainya. Yang penting itu Bapak Ibu, niatnya kita harus baik. Awalnya niatnya baik. Kalau kita niatnya baik, insya Allah kedepannya akan baik. Apapun masalahnya nanti tengah jalan nanti akan terselesaikan. Contohnya sudah terlihat kan Pak ya, yang kemarin kan karena niatnya baik, awal tujuannya baik, pengennya dapatnya yang baik, akhirnya karena kalau ada masalah yang tidak dikendaki, juga selesai juga dengan baik. Dan harapannya yang kedepannya bisa buat menjadi pengalaman atau pelajaran, jangan sampai terulang lagi yang kemarin, yang sebelumnya. Nah, bagaimana? Tadi Pak Ketua bilang harus lebih berhati-hati, lebih selektif. Dalam apa misalnya tahapan-tahapan sebelumnya di Pak Ketua bilang tahapan-tahapannya, kemudian tadi seleksi investornya harus betul ya, dicek dulu, cek perusahaannya sah tidak, punya kantor tidak, badan hukum tidak, ada akta pendiriannya tidak, pengalaman-pengalamannya di mana, pakar di mana saja, punya kegiatan pembangunan, dan juga selain itu juga nanti harus ada kebijakan tadi ya, harus ada appraisal. Nah ini Pak sama dan Pak kali juga mengeluh ini kepada saya, kami juga ini bahwa appraisalnya kurang sekali ya. Apa nanti kemungkinan nanti tidak berani nanti pelanjutnya CPJ-nya itu ya. Nah tadi kami menyarankan juga waktu awal dulu kan pertama kali pendamping yang Manayu kan pokoknya pendampingan ya Pak ya. Terus yang kedua akhiran juga pendampingan ya Pak ya. Kenapa tidak yang ini mengajukan lagi pendampingan kepada kami? Nanti kita akan coba bantu Pak di situ biar prosesnya lebih cepat. Jadi pendampingan kan nggak cuma hanya dari ada masalah saja Bapak. Kalau kami pendampingan hukum Pak, pendampingan hukum ya, bukan pendampingan yang lain-lain ya Pak ya. Pendampingan hukum prinsipnya adalah kita pengen mendampingi itu jika ada permintaan baik dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten ataupun provinsi ataupun dari pusat, ingin mendampingi itu mulai dari awal Pak. Dari awal
kemudian dilaksanakan, dan sampai dengan selesai pelaksananya. Apa ini gitu Pak? Jadi nggak ada cuma permasalahan baru didampingi. Jadi kurang gimana ya, banyak kurang pas ya Pak. Mohon maaf ya, mungkin dibutuhkan jika ada masalah kok. Nah, kalau ada masalah ya Ustaz, kalau masalah ini kita nggak usah berani, nggak seperti itu Pak. Kita kan berusaha untuk mengantisipasi, mencegah agar tidak terulang lagi. Silakan nanti kalau pemerintah desa Pandan, kecamatan merasa membutuhkan pendampingan, diajukan saja kepada kepala kejaksaan dan protokol. Nanti akan kami pertimbangkan di situ. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa Pak Nur. Pak, tadi kan bolak-balik kita berkata hati-hati dalam memilih, hati-hati dalam memilih ya. Tapi kan ukuran hati-hati kita nggak tahu nih ukurannya nomor, ya kan? Padahal kalau kita ngomong masalah hukum, hati-hati itu ternyata ada ukurannya. Ternyata ada, nah itu kan karena Bapak mungkin sebagai panitia tidak dapat informasi bahwa yang namanya hati-hati itu ternyata ada standarnya. Harus yang dilihat ini, dilihat ini. Jadi kita tahu kita udah pantengin baik-baik semuanya, sebenarnya ternyata masih tetap dianggap hati-hati. Dalam undang-undang macam-macam undang-undang, ada nomor 23 tahun 99, undang nomor 25, undang nomor 10 tahun 98, prinsip kehati-hatian. Ya, jadi memang ada prinsip kehati-hatian, mengacu pada kehati-hatian. Salah satunya adalah benar-benar mengetahui investor kita itu siapa. Ada transparan, akuntabilitas, responsibel, independen, dan kewajaran. Ini yang suka kelewatan, kewajaran. Ini yang harus dikuatkan. Itu tadi saya bilang, menurut kita itu udah untung, ternyata menurut orang lain rugi. Nah, jangan sampai Bapak Ibu juga kalau misalkan tadi disampaikan, saya sampai diperiksa nih di kepolisian, tapi clear lah ya. Tapi Pak, oknum itu dimanapun ada. Oknum ya saya bilang ya, nggak di, ya pokoknya di kejaksaan lah. Oknum itu ada. Karena yang namanya batas kewajaran, Bapak harus teguh bahwa wajar menurut kami berdasarkan satu tadi appraisal, berdasarkan yang ditetapkan ini seperti itu. Jangan lupa, karena batasan seperti itu tuh mudah untuk didefinisikan berbeda. Tapi kalau kita teguh, terus kemudian semua tindakan dimuat dalam berita acara, insya Allah aman aja. Itu dia. Prinsip panjang nanti. Tapi nanti kita akan salurkan di pendampingan. Kalau nanti ada pendampingan, nanti kita akan kuatkan prinsip kehati-hatian tadi, supaya ya kita berjalan. Mohon izin Pak, ini untuk contoh saja, contoh praktek bagaimana tekanan iming-iming saya tim BPD pada waktu itu Pak ya. Kenapa? Saya dibawa ke rumah makan karena dia akan menawarkan kerjasama dengan Mr. Kang supaya dinoloskan mungkin. Saya mau dikasih 30 juta Pak. Kemudian waktu itu di rumah makan apa ya? Rumah makan saya bayari, iya kalau swasta kapan ada masalah. 3 bulan kemudian saya sama Pak Nasuman diperiksa di Polres Slawi Pak. Ternyata dia menipu calon investor yang katanya mau investasi di Padang. Nah, foto saya dengan tim di foto Pak, dibawa sana untuk minta uang. Nah, kalau saya terima waktu itu sudah masuk kandang semua Pak. Ini contoh ini, ada Pak Pasis ya, ada Pak Bali, Pak Rohman yang diperiksa saya sama Pak Nasu. Ini contoh aja, sehingga harapan kami apa yang disampaikan Pak Jaksa betul, iming-iming banyak, amang-amang apalagi, sehingga antara amang-aming dan iming-iming kita teguh secara kantor sesuai aturan yang ada, aturan hukum dan asas kepantasan. Kalau pantas saja dari masyarakat itu ya Pak. Terima kasih itu. Monggo Pak, jika mau tanya Mbak. Jujur saja, saya sebagai guru TK itu kurang dan belum mengerti, ya, mengerti betul tentang perlindungan anak, khususnya tentang korban bullying di sekolah. Karena kebanyakan kasus yang terjadi adalah anak-anak atau dan orang tua melaporkan apabila anaknya menjadi korban bullying. Itu kemarin kami temukan di kasus tentang pendataan anak tidak sekolah bahwa di situ
Jadi akhirnya anak tersebut putus sekolah dan sampai sekarang kemarin karena ada pendataan PSB, jadi kami mendampingi. Dan kondisi ini saya harapkan saya pulang dapat penjelasan dari Bapak dan insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami untuk nanti kami sosialisasikan juga di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu SD ya, yang dimaksud dengan anak undang-undang perlindungan anak singkat nomor berapa ya, 23 tahun 2014 apa ya, dan perubahannya bahwa yang dimaksud dengan anak itu adalah bayi semenjak dalam kandungan Bapak Ibu sampai dengan dia berumur 18 tahun. Jadi bayi saja sudah dapat hak perlindungan oleh undang-undang negara ya. Apalagi ini sudah berumur SMP tadi ya, jadi orang bullying ya. Nah, jangan kan anak SMP, anak saya TK aja tuh dibully. Saya cukup bulan saya bukan botak ya, maksudnya bukan botak ya. Rambutnya tuh kepres, kelihatan cuma setengah senti. Itu di sekolah dibilang botak gitu. Karena saya sampai ngomong, Pak di sekolah dibilang botak. Besok kan aku dicukur Pak. Kan jadi trauma ya. Itu anak TK ya, ngomong seperti itu. Itu masa pendidikannya mau sekolah nggak tahu. Dengan dimini-mini bisa nanti dikasih sarung, dikasih apa gitu ya. Terus itu kan kelihatan loh, anak-anak kita di itu ya biasanya itu akan berubah kelihatan perilakunya. Ya dari ceria menjadi burung, ya dari suka main, kemudian menjadi nggak mau main, maunya nonton TV aja di rumah, gitu ya. Nggak mau keluar, nggak mau apa, pasti itu diam gitu. Itu kelihatan. Yang tahu siapa itu? Yang tahu ya kita orang tua dan keluarga terdekatnya. Lihat perubahan apa di situ. Nah kalau kita melihat seperti itu, ya sebaiknya kita langsung nanyakan Bapak Ibu, kenapa nak? Ada apa? Ya, paling tidak kita ketemu ditanya ya Bapak Ibu ya, masa kita ketemu sama anak setiap hari Pak? Saya ketemu kalau pagi. Ini kayak sekarang ini kerjaan ini sore kalau lalu ketemu gimana nak? Sekolahnya belajar apa tadi di sekolah? Terus teman-temannya bagaimana, gurunya bagaimana, ada nggak yang suka ini bercanda-bercanda, ada nggak yang suka bully-bully misalnya ya. Kalau bullynya bersifat tadi ya, sifat kayak ngomong-ngomongan ya, berarti kan kenanya adalah kondisi kejiwaan ya, psikisnya ya. Tapi kalau bullynya sudah dengan kekerasan fisik, itu lagi ditanya sudah masuk ke penganiayaan. Contoh banyak kan ini di TV ya, banyak anak-anak yang anak TK, anak SD, SMP pukul-pukulan, tendangan-tendangan, jawab-jawaban. Bisa diproses nggak Bapak Ibu? Bisa diproses. Nah, apalagi kalau sudah 12 tahun ke atas, bisa dilakukan upaya paksa, bisa ditangkap, bisa ditahan oleh aparat penegak hukum. Sepanjang ada alasan-alasannya ya, misalnya anaknya tidak sekolah, anaknya misalnya gagal emosi, misalnya itu pasti akan dilakukan upaya paksa. Anaknya tidak kooperatif misalnya, itu kasus bisnis ya. Jadi kembali lagi, untuk hal ini tidak terlepas adanya peran ataupun dari orang tua ya, dari orang tua. Kemudian dari sekolah, kalau kejadiannya di sekolah, ya. Kalau di sekolah berarti kan guru itu sebagai pengganti orang tua. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa sekolah mengawasi anak kita dalam belajar. Di sekolah berarti kita paksa percaya kepada guru, dan bukan guru ya. Kemudian yang ketiga adalah keluarga dan kemudian dalam masyarakat. Nah semuanya harus bersama-sama di sini Bapak Ibu. Jadi jangan hanya kemudian orang tuanya komplain dan keluarganya nggak dukung, kemudian nanti sekolahnya nggak dukung, masyarakatnya nggak dukung. Jadi harus bersama. Makanya ada namanya undang-undang perlindungan anak. Nah nanti kalau ada tindakan seperti itu Bapak Ibu terjadi bullying itu nanti segera dilaporkan kepada sekolah. Kalau sekolah nggak dilaporkan nggak tahu. Ya kalau dilaporkan anak itu juga, misalnya kalau ada anaknya juga memang pendiam, segala macamnya, nanti harus orang tuanya, keluarganya yang aktif di situ menanyakan. Misalnya sampai ke sekolah 2 hari 3 hari, kenapa nak nggak sekolah, kenapa nggak ujian? Anaknya nggak mau segala macam ini, tanya ke sekolah punya orang tuanya. Ada apa ya Bu, anak saya itu harus datang, misalnya datang ke guru BK-nya atau guru kelasnya atau kelas sekolahnya. Ada masalah apa? Oh anak ibu saya dibully, siapa yang dibully? Ya nanti kalau nggak bisa saya
sebisa mungkin tidak dilakukan tindakan obat paksa. Jadi bentuk tindakannya adalah dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Contoh kemarin kami menangani ada anak sekolah SMK ya, itu bawa senjata tajam. Kan sering Bapak Ibu lihat ya, di Purwokerto banyak Bapak Ibu pakai celurit segini Bapak Ibu. Celurit itu panjang. Itu dibikin di kelas. Panjang ya, nggak cuma satu, 45 celuritnya. Anaknya naik motor malam-malam pergi sama teman-temannya, ada dari Cilacap, ada dari mana ke Purwokerto, nggak pakai helm, pakai celurit panjang, minum obat. Saya tanya orang tuanya kemana ya? Tanya orang tua,